Mungkin bisa dimulai aja ya, teman-teman. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana nih kabarnya? Baik semua kan? Alhamdulillah baik, Kak DC. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada ya. Masih semangat kan untuk ngikutin seri berbagi bincang sore pada sore hari ini? Masih, Kak. Sip. Oke. Perkenalkan, saya Nurun Desrahmi Emba, biasa dipanggil DC, selaku MC pada kegiatan SSBS pada sore hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, teman-teman, sudah tahu belum nih apa tema SSBS atau seri berbagi bincang sore kita pada hari ini? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu? Oke, enggak. Oke, di sini untuk tema kita pada sore hari ini kita akan sharing session mengenai memahami diri sendiri atau more self-love and less insecurity. Sesuai tema, kita akan banyak belajar dan berdiskusi mengenai konsep self-love dengan mengenal diri sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga belajar mengenai cara mengelola diri sendiri dengan mengurangi insecurity sebagai bentuk self-love. Bersama dua narasumber keren kita pada sore hari ini, yaitu Kak Putri Ariska Anggraini, MPSI, psikolog, selaku psikolog, dan juga Kak Sahda Salsabila Rosjadi selaku Duta Kesehatan Mental Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan peraturan selama berada dalam Zoom ini. Untuk peraturan yang pertama, kepada seluruh peserta yang tidak berhalangan dimohon untuk menyalakan kameranya. Kedua, peserta dipersilahkan untuk mengganti nama dengan format peserta _ nama. Ketiga, peserta hanya diizinkan untuk mengaktifkan mikrofon ketika diminta. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa seperti yang telah kita lakukan tadi, dilanjutkan dengan pembukaan oleh moderator, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi, selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab, dan juga penyampaian kesan dan pesan, dan yang terakhir diakhiri dengan penutup. Nah, teman-teman, setelah ini akan ditemani oleh moderator kita yaitu Kak Safira. Halo Kak Safira. Halo, Kak. Oke, mungkin udah siap nih ya Kak Safira untuk memoderatori SSBS pada sore hari ini? Siap, Kak. Oke, kepada Kak Safira kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safira Putri Avianti, biasa dipanggil Vira, selaku moderator yang akan membantu acara kita pada sore hari ini. Kita akan melaksanakan acara sharing berbagi bincang sore dengan tema memahami diri sendiri, more self-love and less insecurity. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Putri Ariska Anggraini, MPSI, psikolog. Halo Kak Putri. Halo, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya Kak hari ini?
Alhamdulillah Waalaikumsalam. baik. Salam kenal untuk semua ya. Salam kenal juga, Kak. Dan juga ada Iya. Kak Sah. Dan juga ada Kak Sahda Salsabila Rosjati. Halo, Kak. Selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Gimana kabarnya, Kak, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memasuki ke materi, saya akan mendeskripsikan singkat tentang profil Kak Putri. Beliau merupakan seorang psikolog lulusan Universitas Padjadjaran Bandung yang berfokus pada psikologi pendidikan. Sedangkan Kak Sahda merupakan Duta Kesehatan Mental Indonesia. Selanjutnya, masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh Kak Putri dan Kak Sahda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya dulu ya. Kalau di rundown, saya dulu. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Panggilannya Kak Safira ya, Kak? Iya, Kak. Kalau boleh tahu di sini usianya berapa tahun, lalu juga kegiatannya apa aja gitu? Kalau boleh menggambarkan tentang rumah belajar Akil ya. Karena saya juga kan baru tahu ya tentang rumah belajar Akil. Mungkin mau kenalan dulu nih sebelum kita masuk materi. Untuk saya sendiri umur 23, Kak, kebetulan mahasiswa semester akhir di salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke. Untuk aku sendiri, aku dari Universitas Lampung, Ibu. Salam kenal, umur saya sekitar 21, Bu. Masih muda kelihatannya ya. Baik. Jadi rata-rata memang masih semester akhir ya? Aku masih semester 6, Bu. Halo, Kak Putri. Oke, maaf ada kendala. Jadi hari ini kita bakalan bahas berkaitan dengan self-love ya. Memang kalau kita ketahui permasalahan tentang insecurity, lalu juga tentang berkaitan dengan quarter life crisis, semuanya juga di usia-usia antara 20-an ke atas sampai dengan 30 tahunan gitu. Biasanya itu adalah masa-masa transisi yang dialami oleh beberapa orang ketika memang menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya dari tadi mereka ada di kuliah, semuanya tertata rapi, dan ketika itu mereka akan mengalami berperan di masyarakat yang lebih kompleks lagi gitu, baik dengan sebagai mereka di karirnya atau mereka juga perubahan peran mereka di beberapa hal gitu. Nah ini terjadi ya. Mungkin saya coba share screen dulu. Nah, di sini gimana sih meningkatkan kualitas hidup dengan self-love? Ini memang diminta oleh Mas Akil ya untuk membawakan apa sih self-love itu gitu. Nah, ini baik banget. Berharap banyak seusia yang seperti kakak-kakak di sini bisa memahami berkaitan dengan self-love itu sendiri dan bisa menerapkannya di kehidupannya supaya nantinya kualitas hidupnya ini semakin baik gitu ya. Nah, mungkin saya juga memperkenalkan diri, tadi juga sudah diperkenalkan oleh kakak-kakak sebelumnya. Saat ini saya dari angkatan 2010 dulu S1-nya di Universitas Padjadjaran dan melanjutkan S2-nya di Universitas Padjadjaran juga, bidang pendidikan di tahun 2017 sampai 2021. Jadi 2 tahun yang lalu juga dan sebelumnya saya juga pernah merasakan proses-proses perubahan yang terjadi nih ketika saya menghadapi perubahan
menjadi mahasiswa, kuliah lagi, bekerja, lalu saya kuliah lagi. Nah, itu saya alami, dan bagaimana saya bisa sampai saat ini pun tidak terlepas bagaimana saya menerapkan self-love pada diri saya sendiri, gitu. Nah, understanding self-love ini sendiri, kita mengetahui bahwa self-love itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, di sini bagaimana sih kita mencintai diri kita sendiri? Ini tuh adalah suatu proses di mana kita secara utuh bisa memahami kondisi diri kita sendiri gitu, mengapresiasi diri kita, mampu bertindak ke arah yang mendukung bagaimana fisik, psikologi, spiritual, dan menerima kekurangan, kelebihan, lalu memiliki rasa kasih sayang terhadap diri sendiri, dan juga fokus terhadap tujuan hidup yang kita miliki. Hidup bahagia melalui usaha yang telah dilakukan, ini adalah bagian dari self-love. Dan ini juga sebenarnya banyak ya, kalau kita kutip dari teori-teori para pakar yang mungkin sudah memahami berkaitan dengan self-love ini. Di sini kita juga melihat bahwa self-love itu adalah suatu usaha. Jadi kalau misalnya kita tidak berusaha sampai ke arah self-love ini, berarti memang usaha kita kurang. Kalau sampai sekarang kita masih kayak mempertanyakan diri kita, itu apa sih keberhargaan diri kita, ngerasa akhirnya aku nggak worth it gitu untuk melakukan ini, nah itu kita berarti belum berada di tahap ini. Jadi memang ini adalah mungkin tahapan yang tertinggi ya, ketika kita sudah menemukan jati diri, kita sudah menemukan memahami diri kita seutuhnya gitu. Jadi ini adalah penting untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kan kalau ini kan memang definisi, tapi kalau komponen-komponennya mungkin kita perlu ketahui nih untuk bangun self-love itu sendiri. Jadi kalau self-love ini ada self-knowledge yang berkaitan juga dengan self-awareness, terus self-knowledge ini apa sih gitu. Misalnya pengetahuan diri, yaitu mengenal diri sendiri dalam, kalau diri kita itu membutuhkan cinta gitu, yang sebenarnya. Nah, ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita juga berarti kita melakukan self-awareness, kita melakukan pemahaman, kepedulian terhadap diri kita sendiri untuk menciptakan si self-love ini. Tapi itu baru satu komponen. Nah, komponen lain, self-acceptance, ketika kita menerima diri yang sehat, merupakan karakteristik penting dari cinta untuk mengaktualisasikan diri agar tidak terlalu takut pada dunia dan penilaian orang lain. Nah, ini berkaitan juga sebenarnya dengan self-knowledge. Kalau kita nggak tahu dengan kelebihan dan kekurangan diri kita, biasanya ini akan mempengaruhi self-acceptance kita. Kalau misalnya kita taunya kekurangan kita aja nih, kekurangan kita itu adalah misalnya ceroboh, suka lupa, terus misalnya lagi kita ngerasa kita nggak baik dinilai di hadapan orang lain. Nah, kalau misalnya itu saja kita yang kita tahu adalah kejelekan kita aja, tapi kita tidak tahu bagaimana how to untuk meningkatkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan kita. Nah, ini berarti kita juga belum melakukan self-acceptance itu sendiri gitu. Jadi kita masih, aduh bentar orang melihat kita tuh kayak gimana ya, nilai kita nih, maju nih, presentasi di kelas. Aduh, orang-orang pasti ngelihat ini aku aneh deh gitu. Jadi padahal kita sebelum melakukan semuanya, kita perlu mempersiapkan diri kita bahwa kita juga punya kelebihan kok gitu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan kita sendiri. Self-being ini yaitu untuk melepaskan kebutuhan atas persetujuan orang lain. Jadi kadang kita kan gini, bener nggak sih? Sebenarnya kamu pinter gitu, tapi itu kalau kata orang, tapi kalau kata diri sendiri kayaknya aku nggak pinter deh. Jadi perlu pengakuan orang lain nih, diakui, perlu dipuji mungkin ya, kayak perlu dipuji dulu baru kita ngerasa diri kita berharga. Padahal sebenarnya jangan sampai itu diterapkan, tapi diri kita itu sendiri nggak menerapkan ke diri ini sendiri gitu. Jadi perlu adanya pengakuan dari diri sendiri bahwa kita juga
bisa loh berharga gitu loh, worth it gitu. Nah, makanya sebenarnya ini tuh berkaitan. Self itu kan banyak ya, kalau di teori psikologi sendiri self itu sangat-sangat banyak gitu pemahaman dan konsep-konsepnya. Nah, ini mungkin beberapa komponen yang masing-masing ini berkaitan satu sama lain, tetapi juga sebenarnya ada banyak komponen lain yang akan muncul gitu, kayak self worth gitu, apa namanya, self esteem itu juga mestinya ada gitu. Di sini juga didukung juga nih sama si self care yang terakhir, kepedulian pada diri sendiri. Misalnya, aduh aku lapar, ya udah makan gitu. Jadi kita bisa tahu ketika kapan kita harus mengerjakan tugas, kapan kita harus kasih makan ke diri kita. Nah, itu bagian dari self care dan itu adalah komponen dari self love gitu. Mungkin kalau misalnya mau tanya jawab boleh langsung aja kali ya gitu ya. Terserah sih, atau mau di akhir silahkan. Nah, untuk berikutnya di sini ada understanding self-knowledge and self-acceptance. Nah, apa sih teman-teman? Aku nih, kita tuh kalau kita indikator kita tahu diri kita sendiri tuh gimana gitu kan. Kadang kita nggak tahu adalah yaitu karena kita nggak tahu harus tahu apa, jadinya kita juga bingung untuk nentuin apakah kita tahu atau tidak tentang diri kita sendiri. Misalnya, pemahaman diri kita mendapatkan pengetahuan berkaitan tentang minat. Minat itu misal aku suka apa ya gitu. Jadi aku suka hobinya olahraga atau aku suka hobinya memang ketemu orang, ngobrol, diskusi. Atau hobiku adalah nulis. Nah, itu adalah minat-minat yang mungkin bisa dijadikan sesuatu hal yang menyenangkan untuk teman-teman. Ini berkaitan sama emosi. Jadi minat ini bisa jadi beragam dan bisa jadi banyak pada seseorang, tetapi preferensi minat ini bisa kita lihat yang mana sih yang paling konsisten kita lakukan gitu. Nah, lalu seberapa baik kita melakukannya ini berkaitan dengan bakat. Jadi kalau teman-teman ini berkaitan juga loh dengan minat bakat. Misalnya teman-teman bisa sekeren apa sih teman-teman dalam melakukan sesuatu hal gitu. Teman-teman misalnya si problem solver, suka memecahkan masalah. Jadi kalau ada orang lain bermasalah mau jadi penengah kayak gitu. Atau misalnya teman-teman memang udah, walau selain minat di menulis, tapi teman-teman juga punya keahlian loh memproduksi tulisan-tulisan itu menjadi suatu buku misalnya. Itu adalah suatu bakat yang memang perlu diketahui sama teman-teman. Ini berkaitan juga sama prestasi diri teman-teman. Teman-teman bisa melihat batas kemampuan teman-teman berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh teman-teman sendiri ketika menghadapi persoalan. Jadi mungkin waktu SD aku bisanya ini, gitu. Waktu SMP aku bisanya ini, waktu SMA aku bisanya ini. Nah, itu bisa teman-teman lihat gitu prosesnya seperti apa. Terus apa yang dianggap penting dalam hidup itu value. Jadi value itu cukup mempengaruhi kita ya. Misalnya value aku adalah value-nya adalah mau membantu orang lain gitu. Jadi kalau aku menghadapi beberapa hal yang tidak berkaitan dengan membantu orang lain, itu akan membuat value aku tidak bisa memenuhi kebutuhan aku untuk melakukan si value ini. Jadi ini ada need-nya juga, kebutuhan rasa yang ingin kita juga salurkan. Biasanya aku butuh yang namanya time sendiri gitu. Nah, ini juga aku nggak bisa bekerja ketika ada orang banyak. Nah, itu juga bagian dari value, baik value agama, moral, atau dan lain hal. Nah, bagaimana kepribadian diri ini juga mempengaruhi teman-teman. Mungkin tahu ya kalau misalnya kepribadian ini banyak banget, tapi ini sebenarnya memang dibahas oleh orang-orang psikologi berkaitan dengan kepribadian gitu ya. Mungkin yang dasar deh tahu extrovert, introvert, atau kepribadian yang mungkin teman-teman bisa
ketahui gitu, misalnya dia kepribadiannya itu lebih kepada emosional, atau dia misalnya banyak hal thinker dan lainnya gitu ya. Nah, kepribadian ini sebenarnya nggak usah dimasukin ke teori juga untuk memahaminya, tapi kita tahu bahwa kita ini adalah pribadi yang mungkin bisa melakukan hal ini jika ini, mungkin bisa akan baik ketika saya melakukan ini ketika ini. Jadi beberapa hal teman-teman harus observasi diri teman-teman untuk bisa memahami teman-teman itu sendiri gitu. Dan ini bagaimana diri menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada, itu adalah self-acceptance. Jadi ini berkaitan untuk bisa tahu tentang diri kita sendiri, dan setelah itu kita juga harus menerimanya. Jangan sampai, aduh aku tuh nggak pinter amat ya dibandingin teman aku. Tapi memang kita nggak pinter gitu. Maksudnya kita nggak sesuai dengan prestasi yang memang teman-teman kita lain capai. Tetapi itu kan, tapi teman-teman bisa tahu bidang apa sih yang teman-teman lebih ahli gitu. Jadi jangan sampai itu bisa membatasi teman-teman karena kekhawatiran teman-teman yang merasa tidak sama dengan orang lain ketika orang lain itu terlihat lebih unggul dibanding kita gitu. Di sini ada understanding self-being dan self-care juga, yang berkaitan dengan bagaimana kita menghargai diri sendiri tanpa perlu diyakinkan oleh orang lain. Prosesnya melibatkan kepedulian terhadap diri sendiri dengan berbagai cara. Nah, self-care, self-being tadi udah dijelasin ya, bagaimana kita bisa menghargai diri, bisa merasakan diri ini berharga. Ini berkaitan juga dengan self-esteem, self-worth, ya. Nah, supaya kita dapat menunjang itu semua, biasanya kita juga bisa melakukan dengan self-care. Self-care ini mendukung bagaimana fisikal, emosional, spiritual, intelektual, sosial, bahkan sensori, itu bisa mendukung kita. Semua ini adalah need kita ya. Semua bagian dari kita. Jadi diri kita itu nggak cuma satu fisik aja, tapi diri kita itu terdiri dari berbagai macam komponen-komponen yang perlu kita dukung sendiri dengan cara kita peduli terhadap diri kita. Misalnya kalau self-care aku adalah jalan-jalan, gitu, shopping, nah itu nggak masalah. Kalau misalnya bilang itu healing palsu, tapi itu adalah suatu kesenangan yang bisa kita lakukan dan itu realistis kita lakukan. Misalnya cuma jalan-jalan aja itu ya nggak masalah dilakukan. Tapi balik lagi bukan untuk lari dari tanggung jawab atau pergi dari masalah. Nah, self-care ini adalah bagian supaya kita nanti lebih siap lagi ketika menghadapi suatu permasalahan yang mungkin akan kita hadapi gitu. Misalnya olahraga, lalu juga bagaimana sih kita emotional self-care itu juga banyak nih. Ini aku ambil ya dari beberapa jurnal dan dari beberapa biasanya ini banyak dilakukan. Penelitian-penelitian itu juga dilakukan sehingga giginya ada beberapa ide yang bisa kita lakukan, misalnya mewarnai, melukis, terus menulis sesuatu, bikin jurnal, terus juga main games. Nah, itu juga bagian dari emotional self-care. Tapi kalau berlebihan atau sampai mengganggu, itu namanya tidak melakukan emotional self-care dengan baik. Nah, spiritual self-care juga, bagaimana kita beribadah. Untuk intellectual self-care juga kita baca buku, menambah wawasan. Seperti sekarang ini, teman-teman juga berusaha untuk memahami bagaimana diri teman-teman itu sendiri. Nah, social self-care juga bagaimana teman-teman bisa bertemu dengan orang lain, belajar dari orang lain. Terus sensori ini adalah ketika teman-teman melakukan setiap aktivitas, teman-teman itu merasakan apa yang bisa merasakan itu dengan feel yang sungguh-sungguh teman-teman rasain gitu. Jadi saat makan ya udah, kita kan kadang sekedar makan ya, tapi teman-teman bisa, aduh makan ini enak ya gitu. Jadi itu perlu disyukuri lah istilahnya. Kalau orang muslim ya, orang yang beragama pasti merasakan perlu mensyukuri apa yang sudah diterima,
yang sudah diperoleh dengan merasakan sensory self-care ini. Gitu. Ini beberapa referensinya. Mungkin sampai sini kira-kira ada yang ingin bertanya? Wah, materi yang sangat menarik tentang self-love yang memberikan pengetahuan kepada kita untuk bagaimana caranya mencintai diri sendiri di tengah kebingungan yang dihadapi dalam memahami jati diri, memahami lebih dalam tentang diri sendiri, self-awareness, self-knowledge, self-acceptance, dan sebagainya. Untuk Kak Putri, terima kasih atas materi self-love yang sangat membuka pikiran kita semua untuk how to first to do it. Selanjutnya, untuk permateri kedua, yaitu Kak Sahda, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semua, halo Kak Safira. Halo Kak. Halo Kak. Aku manggil siapa? Ibu Putri, gimana? Jauh ya? Kakak aja deh. Kak Putri ya. Ya, aku di sini mungkin jelasinnya secara kayak praktek aja ya. Maaf, ada suara air. Soalnya kan dari Kak Putri menjelaskan secara materinya itu praktisnya. Materinya gitu lah, dari psikologisnya. Sebelumnya perkenalkan aku Sahda, mahasiswa double degree di UIN Sunan Ampel dan Universitas Muhammadiyah Surabaya jurusan psikologi. Aku izin share screen ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, untuk bagian aku saat ini cara mengelola diri dengan mengurangi insecurity sebagai salah satu bentuk self-love ya. Nah, di sini jujur kayak setelah melihat poster kayak otomatis, wah ini sama Kak Putri yang sudah S2 kayak gitu, otomatis kayak ada rasa insecure sebenarnya, tapi perlu diatasi ya pastinya dengan cara mengelola diri yang bakalan aku bahas ini saat ini. Ini pertanyaan dasar dan menurutku pasti semuanya sudah pernah merasakan insecure ya. Tetapi ada pertanyaan di sini, apa yang kamu lakukan saat kamu tuh insecure? Mungkin dari Kak Safira mau menjawab. Kalau untuk insecure sendiri kayak apa ya Kak? Kayak lebih bertanya sama diri sendiri apa yang kurang dalam diri saya, kok bisa orang lain bisa seperti itu gitu sih Kak. Kurang lebih seperti itu. Ya, bisa dipahami. Ya sama kok kayak gitu juga aku. Dari teman-teman yang lain mungkin mau jawab. Oke, yang kita lakukan, kayak aku kan sama saat ini masih remaja ya hitungannya, yang pasti kalau lagi insecure kayak pikiran tuh kemana-mana, oh, kok bisa sih dia lebih hebat gitu ya, kok aku masih di sini-sini aja, temanku kayak kok dia bisa sih sudah bikin jurnal contohnya, kok aku masih di sini-sini aja kayak gitu ya contohnya ya. Nah, tetapi kalau kita diem aja itu kayaknya kurang baik deh gitu ya. Soalnya kan dari insecure sendiri itu kan manusiawi ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau kalian insecure gitu ya, punya perasaan insecure gitu, jangan terlalu menyalahkan juga gitu ya. Kalau kalian, menurutku ya, kalau kalian tidak ada rasa insecure, itu kalian tidak
ada rasa untuk ingin maju seperti itu. Nah, karena ketika kita mendapat mendapat masalah ataupun hal lainnya, sebagai manusia itu pasti akan yang baik itu pasti akan mencari jalan keluar kayak gitu ya. Nah, di sini kita membahasnya cara mengelola diri dari insecure gitu ya, biar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, insecure sendiri itu merupakan rasa yang tidak nyaman gitu ya pastinya ya. Nah, tetapi ada beberapa penyebab kenapa sih rasa tidak nyaman itu muncul gitu ya. Nah, ini menurut psikolog klinis itu yang pertama tuh ada rasa takut gagal kayak gitu, karena mungkin dulu pernah gagal akhirnya takut gitu ya mau maju lagi gitu. Terus ada rasa kayak cemas kayak gitu ya ke sosial, kayak pernah misalnya nggak diterima sama circle sebelah gitu ya, apalagi kalau kita SMK, SMA atau lagi kuliah itu kan biasanya circle-circlean ya. Nah, dari situ tuh kadang bisa bikin insecure kayak kok aku nggak bisa ya masuk circle itu kayak gitu, tuh bisa merupakan salah satu bentuk insecure kayak gitu. Nah, terus penyebab yang ketiga itu rasa atau sikap yang ingin selalu perfect gitu ya, kayak membandingkan diri dengan orang lain yang katanya Kak Safira tadi, kayak orang lain kok bisa ya, sedangkan aku kok gini-gini aja gitu ya. Terus ada standar yang tidak realistis gitu ya. Contohnya ya standar kecantikan di Indonesia itu kan tidak realistis, dan itu bisa menyebabkan rasa insecure kayak gitu. Terus ada yang rasa terus mengkritik diri sendiri kayak gitu. Nah, itu penyebab dari tiga hal itu merupakan penyebab dari rasa insecure yang ada seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya gitu ya? Di sini aku mau sharingnya berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Soalnya di sini sebenarnya aku itu bipolar survivor gitu ya dari 2019 kayak gitu. Nah, jadi yang aku alami sebelumnya mungkin bisa sharing di sini gitu ya. Nah, menurutku cara untuk bisa maju setelah ada rasa insecure itu sadar diri ya. Kalau misalnya kayak cuman ada rasa insecure doang tapi nggak sadar, itu rasanya nggak kira bisa maju menurut aku gitu ya. Kalian tahu itu nggak? Itu komedian dari Gorontalo, siapa ya? Jokesnya dia tuh bilangnya saya SD sadar diri kayak gitu. Nah, dari sadar diri ini kita tuh bisa lebih pemikirannya kita yang ada di pikiran kita tuh setelah kita sadar, wah ternyata nih ada hal yang harus diperbaiki nih dari rasa-rasa yang tidak aman di dalam diri aku sendiri kayak gitu. Bisa dari kita pastinya identifikasi pola pikir kita ya, kayak oh ini ada pola pikir yang negatif gitu ya, kayak kok aku nggak bisa sih kayak dia. Itu kan pikiran yang negatif yang harus dihilangkan kayak gitu ya. Terus kayak kok dia cantik ya, kok aku kok kayak burik amat sih kayak gitu tuh, itu harus kayak kalimat-kalimat yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, terus ada juga setelah kita sadar diri itu pastinya kayak tadi Kakak Safira bilang, kok kekuranganku tuh banyak gitu ya, sedangkan temanku tuh kelebihannya tuh banyak, sedangkan aku tuh cuma di sini-sini aja. Nah, dari rasa sadar diri ini menurut aku tuh kita sudah naik satu tingkat daripada sebelumnya gitu ya. Nah, terus bagaimana sih menepis pikiran-pikiran yang tadi kita pikirkan gitu dari rasa insecure tadi. Nah, cara yang aku pakai sejauh ini, ketika aku tuh mendapatkan pikiran-pikiran yang masuk negatif, kayak contohnya ini ya, aku tuh berat banget kayak gitu ya, lagi gendut. Emang keadaan saat ini aku naik berat badan karena efek dari obat itu
ningkatin nafsu makan gitu ya. Akhirnya beratku sampai wah ini obesitas gitu. Nah, setelah aku tulis dari sini, kok aku gendut banget sih? Nah, aku berusaha untuk mencoba analisis dari kata-kata yang aku tulis tadi. Nih ya contohnya, aku tuh berat banget sumpah. Nah, coba dipikir diganti dengan coba apa yang aku butuhkan supaya beratnya ini nggak terlalu berat kayak gitu. Biar turun itu gimana sih caranya kayak gitu. Terus contoh lain ya, kok aku ketinggalan banget ya sama dia, kayak dia tuh kok bisa diskusi enak sama dosen gitu ya contohnya, sedangkan aku kayak ini bahas apa sih kayak gitu ya. Nah itu bisa diolah lagi kata-katanya dan dicari nih, dianalisis mana sih yang harus aku lakukan kalau aku mengucapkan kalimat ini kayak gitu ya. Nah itu bisa diganti hal apa sih sebenarnya yang Allah sudah kasih gitu ya. Terus apa sih yang bisa aku maksimalin? Nah, dari masalah yang tadi kayak, kok temanku bisa sih ngobrol sama dosen kayak gitu, sedangkan aku nggak bisa. Nah, berarti aku kurang belajar dan kurang baca buku kayak gitu ya. Nah, dari sini kayak setelah ada ide-ide cemerlang itu, otomatis kita biasanya ada rasa ingin maju kayak gitu. Nah, terus ketika kita gagal, kenapa sih kok aku nggak berhasil lagi? Kayak gitu ya. Biasanya aku berpikir kayak gini, garis start setiap manusia itu beda. Jadi pasti ada rintangan, ada batu kecil, ada batu besar yang harus yang harus setiap manusia lewatin kayak gitu. Dan jalannya itu pasti beda-beda. Nah dari situ. Jadi ketika kita punya pikiran negatif, coba tulis dan analisis dari kata-kata negatif itu, dan cobalah mencari jalan keluar dari kalimat negatif yang ada itu. Itu caraku menepis pikiran negatif. Nah, lalu yang kedua, tadi kita bahas kayak, kok dia kelebihannya banyak sih daripada aku, kayak gitu ya. Nah, kadang emang kita seringnya membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, kayak gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita tahu itu bahwa kita kadang kurang menganalisis kelebihan dan kekurangan diri, dan akhirnya kita membandingkan gitu. Karena kita nggak tahu kelebihan kita apa, dan akhirnya cuman fokus sama kekurangan. Ya udahlah, akhirnya pikiran-pikiran negatif itu bakal muncul kayak gitu. Makanya di sini nih aku kasih contoh, ada bisa kalian screenshot, mencari kelebihan diri kalian dan mencari kekurangan kalian. Dari kelebihan itu bagaimana cara ningkatinnya, kalau misalnya kalian ada kekurangan, itu bagaimana cara menutupi kekurangannya atau menjadikan kekurangan itu sebuah kelebihan, kayak gitu. Contohnya ya, dari aku sendiri, aku punya kekurangan ini ya, tadi aku bilang, aku bipolar. Nah, tetapi menurut aku bisa mengubahnya ini menjadi kelebihan. Kok bisa? Dengan punya pengalaman sebagai bipolar, pasien bipolar, aku bisa lebih bisa dengerin orang curhat dengan baik, terus bisa kayak memotivasi teman-teman yang lagi sedih dengan cara yang orang-orang sedih itu kan biasanya kayak sensitif gitu ya. Nah, aku bisa tahu nih kalimat sensitif yang mana yang nggak boleh aku keluarkan dan mana yang harus aku ucapkan biar orang lain itu nyaman sama aku. Dan mungkin salah satunya juga bisa sharing ke kalian tentang hal-hal seperti ini, tentang mental health kayak gitu. Nah, itu tadi contoh dari kekurangan ya. Nah, lalu contoh kelebihan yang apa sih yang harus aku tingkatkan kayak gitu ya. Contohnya ketika aku bisa nih ngobrol kayak misalnya ngobrol sama temen kayak gitu ya. Nah itu bisa ditingkatkan lebih luas lagi gitu ya. Nggak hanya sekedar ngobrol sama circle-circle itu aja. Bisa ngobrol sama circle baru dan bisa mencari
pengetahuan baru dari orang-orang lain kayak gitu. Itu contohnya ya. Oke. Nah, tadi itu dua hal yang sudah kita analisis setelah kita sadar diri kayak gitu ya. Identifikasi pola pikir kita, kalau negatif kita harus tepis, terus kita harus bisa identifikasi kelebihan dan kekurangan kita sebagai manusia agar kita, ini poin kedua, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Banyak di luar sana bilang kayak, kamu jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu ya. Bandingkanlah diri kamu dengan masa lalumu kayak gitu. Apakah lebih baik atau malah jadi buruk gitu ya. Nah, dari kalimat yang barusan aku ucapkan itu gimana sih cara analisisnya aku kok bisa lebih baik dari sebelumnya ya, atau aku kok bisa lebih buruk daripada sebelumnya ya. Itu tuh dari journaling ya menurut aku. Jadi kalau aku saranin ya, kalian itu punya bukunya itu biasanya aku sebut itu otak kedua. Dia tuh menggantikan seluruh hal-hal yang gampang aku lupakan gitu ya. Jadi ketika aku merasa kayak hari-hari sebelumnya itu kalau ada sesuatu yang memang harus aku catat, dicatat kayak gitu. Dan catatan ini diharapkan jangan hilang, biar ketika kita sudah sampai di masa depan contohnya gitu ya, kita bisa mengevaluasi, oh waktu itu tuh di tahun 2021 tuh aku orangnya kayak gini ya, sedangkan aku di tahun 2023 tuh kayak gini ya, berarti nih ada yang maju nih dari kehidupanku, ternyata ada yang berkurang nih. Nah itu bisa dianalisis gitu ya. Jadi journaling itu saran yang bisa aku kasih kalian untuk bisa membandingkan diri kalian sendiri dengan masa lalu kalian kayak gitu. Nah, ini cara yang kedua kayak gitu. Lalu bagaimana sih dari ketika kita sudah mencoba untuk mengurangi rasa insecure lalu mengelola diri kayak gitu untuk menjadi lebih mencintai diri kita sendiri. Ini kalimat yang aku tulis ya. Bentar. Oke. Mencintai diri sendiri itu tidak semudah mencintainya. Kalau kita kan masih remaja kayak pasti kayak aku suka deh sama dia, kayak pemikirannya kayak gini, ganteng kayak gitu. Gampang banget kita tuh suka bahkan sampai bucin banget sama orang kayak gitu ya. Nah, tetapi kita tuh susah banget ketika kita untuk mencintai diri kita sendiri kayak gitu rasanya. Nah, dari gambar ini, aku mau ceritakan kayak tahap-tahapku ketika aku merasa down dulu pas 2019 itu kayak depresi. Nah, ketika depresi ini tuh aku tuh merasa self-hate. Bener-bener membenci diriku sendiri, kayak setiap yang aku lakukan, setiap yang aku pikirkan, itu sangat aku membenci diriku sendiri. Nah, jadi untuk rasanya untuk mencintai diriku sendiri yang saat ini aku bisa kayak saat ini nih aku merasa aku bisa mencintai diriku sendiri daripada 2019. Kalian bayangin 2019 sampai 2023 ini ada 5 tahun ya mungkin. Jadi 5 tahun ini waktu yang lama ya untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Jadi buat kalian yang mau mencintai diri kalian sendiri, jangan buru-buru gitu, santai aja kayak gitu ya. Nggak bisa cepet kayak gitu ya menurut aku. Jadi dulu pas ketika aku membenci diriku sendiri awal-awal, terus sadar nih, wah ternyata harus ada yang diperbaiki dari aku sendiri. Akhirnya aku aware nih kepada diriku sendiri untuk mencari jalan keluar dari masalahku ketika depresi. Berarti aku harus ke konselor nih. Nah, ketika aku sudah aware kayak gitu, udah mendapatkan bantuan dari orang lain gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang emang aku nggak bisa selesaikan dengan diriku sendiri. Nah, akhirnya lambat laun itu kayak rasanya tuh, oh, rasa benci kepada diriku sendiri tuh sudah mulai berkurang ya. Dan akhirnya di tahap ketiga tuh kayak santai-santai aja nih kehidupan, kayak nggak benci ya nggak sedih ya nggak, udah netral aja kayak gitu. Nah, ketika kita sudah ketika waktu itu aku sudah kayak merasa netral biasa aja, dan akhirnya aku mulai perlahan menerima diri kayak gitu ya.
oh ternyata tuh Syahda tuh kayak gini. Terus akhirnya nih setelah ya beberapa penerimaan diri dan akhirnya muncul suka sama diri sendiri dengan hal-hal yang kayak wah ternyata aku sudah sampai sini nih udah hebat banget kayak gitu ya. Jadi masih ada tahap lagi suka dulu baru cinta sama diri sendiri itu rasanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan ini nih sangat panjang ya. Dari aku sendiri mungkin butuh 5 tahun gitu ya. Dari kalian mungkin bisa 1 tahun gitu ya, bisa 3 tahun. Tapi menurutku jangan terlalu terburu-buru untuk mencintai diri kita sendiri. Perlahan aja, kayak enjoy aja kayak gitu, dinikmati kalau ada jalan kayak gitu. Kayak tadi aku bilang setiap manusia garis startnya itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi setiap jalan itu kamu ada batu besar, sedangkan aku kecil-kecil doang, kan kita nggak tahu, karena setiap orang punya privilege dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Nah, itu dari aku. Terus, ketika kita memang tidak bisa tidak bisa menangani diri kita sendiri, yang pastinya kita harus pergi ke ahlinya, contohnya ke Kak Putri, kayak gitu. Nah, segitu aja sih presentasi dari saya kayak gitu ya. Kalian bisa lanjut kalau misalnya mau cerita-cerita boleh DM Syahda Salsabila Rusjadian. Syahda_Salsabila kayak gitu. Aku kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Sabda. Kak Sabda telah menjelaskan kepada kita bagaimana caranya menerima perasaan insecure dan juga bagaimana menghadapi perasaan insecure tersebut. Terima kasih kepada Kak Putri dan Kak Sahda yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Untuk moderator Kak Agil, silakan untuk mengambil gambar pada sesi Zoom hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh sebentar on cam untuk sesi dokumentasi ini. Baik, oke, siap 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Sudah Kak Sapira, saya kembalikan lagi. Terima kasih Kak Agil. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi pertama saya akan membuka 3 pertanyaan dari teman-teman. Jika waktu masih memungkinkan untuk dilanjutkan, maka saya akan membuka sesi kedua untuk tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, saya persilahkan. Untuk sesi kali ini saya boleh bertanya Kak, untuk Kak Sahda. Kebetulan saya memiliki diagnosis yang sama Kak dengan Kak Sahda, yaitu bipolar 2, dan kebetulan saya juga mendapatkan diagnosis itu pada tahun 2019. Aku ingin tanya sama Kakak, kan mendapatkan diagnosis bipolar itu sesuatu yang tabu dalam masyarakat ya, mendapatkan stigma negatif, terus kayak perasaan masyarakat tuh seperti apa sih bipolar gitu kan, yang mereka tahu tuh kayak marah-marah nggak jelas, nangis-nangis nggak jelas, kayak gitu kan. Terus kayak kadang ada dikucilkan juga, perasaan dikucilkan, perasaan kayak rendah diri atau misalkan yang sebagainya gitu. Kenapa sih aku bisa dapat diagnosis seperti ini gitu kan? Nah, bagaimana cara Kakak untuk menerima diri sendiri menghadapi perasaan insecure tersebut gitu Kak? Terima kasih. Jadi menangani perasaan ketika mendapatkan diagnosis itu ya? Iya Kak, betul. Oke. Memang pertama kali kayak menerima itu tuh kaget ya, karena kayak kamu tuh bipolar dilihat dari kayak kamu tuh sampai kuliah 2 loh, kayak kok kuat banget sih double degree gitu. Oh iya ya, nggak kepikiran juga gitu ya. Tapi gimana ya? Soalnya tuh tahapannya tuh kayak nggak langsung bipolar gitu ya. Kayak pertama tuh gangguan penyesuaian, lalu
depresi mayor, lalu bipolar gitu. Jadi ada tahapan-tahapan gitu. Nah, dari tahapan ke 1, 2, 3 itu setiap sesi itu ada apa ya? Hal-hal yang memang dirasakan itu sangat wah, memang kayaknya aku sebagai manusia itu banyak kurangnya ya kayak gitu. Jadi yang aku coba itu sering-sering ngomong sama diri aku sendiri sih Kak, kayak gitu. Nah, ngomong dengan diri aku sendiri, terus melihat sekitar, sampai kayak dikatain gila sama temen kayak gitu, sampai di roasting, sampai di grup itu, ada yang, Mas, kamu mau kemana Sada? Kayak, RSJ lagi ya? Kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh kayak, aduh sabar gitu, banyakin sabar. Dan akhirnya tuh cara yang aku lakukan itu yang tadi itu sering ngobrol sama diri aku sendiri biar bisa lebih mengenal sama diri sendiri kayak gitu. Peluk sama Kak Sabira, puk-puk. Wah, terima kasih Kak untuk pertanyaan Kak Putri dari sudut pandang seorang psikolog nih. Bagaimana sih kita khususnya untuk orang-orang yang mendapatkan diagnosis untuk lebih menerima diri sendiri gitu Kak. Kayak kan pertama-tama tuh seperti yang dibilang Kak Sada tuh pasti shock gitu ya Kak, kayak nggak percaya, kayak masa sih apa yang aku alami tuh bisa mendapatkan diagnosis seperti ini gitu Kak. Gimana kita cara menerima diri sendiri itu, setelah menerima tuh gimana cara kita belajar mencintai diri sendiri, karena kan hal itu sulit ya Kak, kayak butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menerima hal tersebut Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi, wah, berarti ada kakak-kakak yang sudah pernah berkecimpung dengan obat-obatan juga, diagnosis, dan seperti itu kan memang tidak mudah ya buat orang-orang atau para penyintas yang memang mengalami diagnosa psikologi. Jadi kalau ketika kita memang mendapatkan suatu hal atau yang berkaitan dengan berita yang tidak menyenangkan untuk kita sendiri, itu adalah tahapan yang pasti kita akan mungkin menyalahkan diri sendiri. Sama sih kayak kalau kita sakit fisik aja, misalnya kalau aku dulu pernah sakit dulu TBC misalnya gitu ya. Jadi itu kan penyakit yang aduh kok jorok ya, kok apa ya gitu. Jadi kan kesannya itu hal yang kita sendiri menyalahkan diri kita sendiri. Tapi kan kita juga pertama memang ketika kita sudah mengalami hal-hal yang fase-fase di mana kita sudah menyalahkan diri sendiri, tapi kita perlu balik lagi untuk lebih realistis bahwa memang itu terjadi pada diri kita. Gitu. Realistis di sini adalah memang ini terjadi, karena kalau kita tidak realistis, lebih kepada enggak kok aku nggak kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Nah, sangat disayangkan nanti kita malah jatuhnya membenci diri kita sendiri dan keadaan. Jatuhnya jadi kurang bersyukur atau merasa hidup ini tidak adil, padahal life must go on. Jadi teman-teman bisa datang ke psikolog tadi salah satunya, terus bisa curhat sama orang-orang yang mungkin bisa dirasa support gitu ya, dibanding ngejudge teman-teman itu sendiri. Karena pasti kalau kita tahu ya mana, kalau kita sendiri kita pasti tahu ya kalau yang mana yang kelihatan kalau didengar cerita kalau kita cerita itu nyaman, mana enggak gitu. Cari orang-orang yang memang nyaman. Nggak mesti ahli atau psikolog untuk bisa cerita. Tapi kalau memang teman-teman tidak nyaman untuk bercerita, betul untuk curhat, ngomong sama diri sendiri, bikin jurnal. Karena itu kan berkaitan sama emosi. Nah, emosi itu harus kita validasi dulu. Bagaimana kita bisa menerima, aku nggak nyaman dengan keadaan seperti ini. Aku nggak suka dengan orang-orang di sekitar kita yang seperti ini, gitu. Dan aku nggak suka dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, gitu. Kita perlu mengetahui bahwa memang itu adalah hal-hal yang kita tidak sukai, dan bagaimana sih aku bisa menyukainya gitu. Mungkin teman-teman perlu cari tahu caranya supaya teman-teman bisa merasa lebih disupport gitu. Kadang kan perasaan yang tidak merasa didukung ini yang akan menimbulkan hal itu jadi timbul lagi gejalanya, padahal sebenarnya ini perlu kita coba diatasi gitu, disupport dengan obat, disupport dengan lingkungan sekitar kita gitu Pak. Kalau ditanya apakah itu bisa langsung,
sembuh atau bisa langsung bisa oh kalau udah sakit mah jangan ini gitu. Nggak mungkin, pasti kita akan ada di fase kita tidak bisa menerima itu dan itu wajar dan kita harus kembali untuk lebih realistis. Itu sih yang bisa aku ini ya. Jadi memang eh, sebenarnya diagnosa itu kan memang berdasarkan dari pengetahuan, lalu berdasarkan dari penelitian yang memang pasti sudah dilakukan, diuji gitu. Cuma pasti bagaimana cara untuk melakukan solusinya kita berusaha baik semuanya pasti punya usahanya masing-masing supaya bisa lebih reda yang simptom-simptom yang muncul berkaitan dengan diagnosa-diagnosa tersebut ya gitu. Semangat Kak Safira, Kak Sahda. Support banget, keren banget kalian udah sampai titik ini. Pasti perjuangannya luar biasa. Makasih Kak Putri. Untuk teman-teman lain yang ingin sharing atau bertanya kepada Kak Syahda ataupun Kak Putri, saya persilahkan. Halo, izin bertanya. Oke. Aku izin bertanya, dalam insecure ini kita perlu nggak sih ya, mungkin orang-orang menganggap insecure ini kayak negatif gitu. Ada nggak ya nilai positifnya dari insecure gitu untuk lebih apa gitu, untuk lebih sadar diri kah, untuk bagaimana gitu. Itu sih dari aku. Terima kasih. Kak Syahda? Atau aku? Kak Syahadanya ada? Boleh dari Kak Putri dulu aja. Kalau dari aku, insecure itu, yang tadi Kak Syahda juga udah jelasin kalau insecure itu memang ada satu hal yang positifnya. Jadi kita lebih aware, lebih kayak, oh ketika aku mau ada kurangnya, aku harus apa. Misalnya kita kayak mau presentasi, pasti ada insecure-nya dulu kan. Kalau kita nggak insecure, kita nggak akan mempersiapkan presentasi kita gitu. Pasti kita, ya udah santai. Pas udah nyampe, kok kayak kurang persiapan. Nah, kadang hal-hal itu kita perlu untuk mempersiapkan diri kita lebih baik lagi ke depannya supaya kita lebih maksimal lagi dan optimal ketika menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, lalu hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, seperti itu. Mungkin Kak Syahda ada tambahan lain? Udah cukup, Kak. Iya, jadi kalau teman-teman insecure, aku pun juga gitu. Ketika ini biasanya kalau di pendidikan kan kita fokus ke karir ya. Nah, biasanya ini berkaitan dengan bagaimana kita memilih karir, kita nanti setelah lulus mau kerja di mana, setelah lulus kita mau kerja apa gitu. Yang mana nih, yang gajinya gede apa yang gajinya kecil tapi deket rumah gitu kan, tapi nggak mau jauh dari orang tua, tapi nggak mau ngekos, tapi kayaknya yang di luar kota itu kan hal-hal yang kita overthinking tuh di kepala, jadinya kita kayak perlu mempertimbangkan itu. Nah, balik lagi tadi ke kelebihan dan kekurangan diri kita, kayak self knowledge kita di mana itu kita harus sesuaikan. Jadi kalau teman-teman mungkin udah tahu nih, karena nggak semuanya mungkin tahu bagaimana how to untuk bisa self knowledge tadi, tapi teman-teman bisa tulis. Misal tadi apa sih kelebihan aku, kekurangan aku, ditulis kayak gitu. Nah, nanti dikaitin nanti ketika kita memilih pertimbangan-pertimbangan ke depannya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya kayak gitu. Jadi dari situ kalau misal kayaknya aku nggak bisa yang dulu ada yang cerita dia nggak bisa kerja di lingkungan yang berisik, sedangkan kalau lingkungan yang berisik itu kan mungkin ada di lingkungan yang ramai, atau mungkin dia kerjanya dia nggak bisa jadi marketing, atau dia nggak bisa jadi ini. Jadi mungkin dia punya kemampuan, tapi kalau udah value dia berbeda, itu bisa menghambat dia gitu. Jadi pertimbangannya adalah merubah value itu, tapi kalau misalnya tidak bisa merubahnya adalah mengganti pekerjaan itu gitu, supaya lebih optimal lagi ketika berkarir gitu sih. Baik, terima kasih Kak Putri. Untuk teman-teman lain, adakah yang ingin masih bertanya?
Baik, apabila tidak ada, saya lanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu sesi selanjutnya, sesi penyampaian pesan dan kesan oleh Kak Putri dan Kak Sahda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, kalau dari aku, keep going. Hadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi semuanya baik, buruk itu pasti ada. Realistis itu perlu. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita itu penting, dan bagaimana kita mengatasi kesulitan dan kekurangan kita itu penting juga, supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Seperti yang Kak Syahda bilang juga, kita perlu membandingkan diri kita hari ini dengan yang sebelumnya, bahwa kalau hari ini kita lebih baik loh ternyata daripada sebelumnya gitu. Jadi kita perlu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu akan lebih insecure, dan itu berbeda. Orang lain mungkin insecure-nya pasti punya masing-masing ya. Jadinya nggak mungkin orang yang sukses itu tidak punya insecure, tapi mereka bagaimana mengelola insecurity-nya itu, mereka bisa menutupi atau juga tidak terlihat. Apalagi sekarang di dunia media sosial, kita bisa tahu ya, kelihatannya mereka semua keren pasti, tapi di baliknya perjuangannya beda-beda. Itu sih dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, kakak-kakak semuanya, teman-teman. Oke, dari aku terima kasih ya udah mau ngundang saya dalam acara ini. Untuk pesannya, ketika ya benar kata Kak Putri tadi, ketika kita menghadapi sesuatu masalah itu keep going. Tapi yang dari aku tuh ketika ya menjalani semuanya itu di jalan dengan happy aja gitu ya, jangan terlalu tertekan banget rasanya gitu, kayak hidup itu sekali, jangan dibuat pusing banget gitu ya, gitu aja. Mohon maaf jika ada kata. Baik, terima kasih kepada Kak Sahda dan Kak Putri yang telah mengisi sesi berbincang sore hari ini. Semoga ilmu yang mereka berikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan termotivasi untuk menjadi individu yang lebih baik, dan tentunya kita lebih aware bagaimana caranya untuk mencintai diri sendiri dan juga mencari tahu lebih dalam tentang apa yang ada pada diri kita sendiri. Akhir kata, saya Vira selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada MC KDC untuk mengambil alih jalannya acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Safira. Hai lagi teman-teman, balik lagi sama aku, DC. Gimana nih materi SSBS kita pada sore hari ini? Banyak sekali ya insight-insight yang kita dapetin mengenai self-love, buat gimana sih cara mengatasi insecure itu. Kita kan biasanya insecure ya sama diri sendiri. Jadi ini diskusi yang sangat menarik sekali bagi saya, dan mungkin bagi teman-teman juga ya. Ini sangat menarik dan sangat insightful untuk mengatasi dan menambah self-love kepada diri kita. Oke, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Putri dan juga Kak Sahda selaku narasumber kita yang keren pada sore hari ini ya. Terima kasih telah berkenan untuk menyempatkan waktunya dan berbagi banyak sekali ilmu kepada kami. Oke, semoga teman-teman juga yang lain mendapatkan insight-insight baru dari seri sharing session pada sore hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti kegiatan SSBS pada hari ini.
Semoga ilmu yang didapat pada hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terakhir, sebelum kita menutup diskusi kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terakhir, saya Nurun Desrah Niembas, selaku MC, pamit undur diri. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Izin pamit. Ya, terima kasih. Izin live ya. Terima kasih.